Halo, jumpa lagi dengan saya Zanuar. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai ALP tugas akhir untuk ekonomi bisnis mengenai analisis potensi ekonomi Jawa Timur. Pertama, saya akan membahas mengenai kondisi makroekonomi Jawa Timur di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi sekitar 4,95%, kemudian inflasi 3,02%, dan kemudian angka pengangguran ada di 4,9%. Kemudian IDP atau Indeks Pembangunan Manusianya atau SDM itu di 73,14. Oke, kemudian untuk kontributor utama PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Yang pertama dari industri pengolahan sebesar 30%. Kemudian dari sektor perdagangan 18%, dan kemudian di sektor pertanian sebesar 10%. Kemudian untuk tantangan dan potensi utama di Jawa Timur, untuk tantangannya sendiri adalah ketimpangan wilayah dan pendapatan, kemudian literasi digital yang masih rendah, dan kemudian akses modal terbatas. Dan kemudian untuk potensinya sendiri adalah bonus demografi yang produktif, kemudian infrastruktur logistik yang kuat, dan transformasi ekonomi digital. Kemudian untuk sektor ekonomi prospektif untuk UMKM, yang pertama ekonomi kreatif, ada kuliner, kemudian pariwisata, kemudian kerajinan tangan, dan konten digital. Dan kemudian untuk yang kedua ekonomi hijau, ada pertanian berkelanjutan, kemudian energi terbarukan, dan kemudian daur ulang limbah, ya. Dan kemudian untuk yang ketiga sendiri ekonomi digital, itu ada e-commerce, fintech, logistik, dan pemasaran daring. Dan kemudian untuk usulan kebijakan digitalisasi pasar tradisional, ya. Jadi akan melakukan digitalisasi pasar tradisional. Yang pertama kita akan melakukan planning, yaitu roadmap digitalisasi pasar dari 2024 ke 2027. Dan kemudian yang kedua kita melakukan organizing, yaitu kolaborasi Pemprov, kemudian Bank Indonesia, kemudian dengan universitas dan koperasi. Setelah itu yang ketiga kita akan melakukan leading, yaitu dengan pelatihan dan insentif pedagang digital. Dan kemudian yang keempat kita akan melakukan controlling. Dari tiga hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita perlu melakukan controlling, yaitu dashboard transaksi digital dan evaluasi omset yang sudah berjalan. Oke, itu tadi ya. Dan kemudian dampak dan rekomendasi kebijakan tersebut. Dampaknya, PDRB akan naik 0,3% per tahunnya, dan kemudian omset pedagang naik 15-20%, dan kemudian 25.000 lapangan kerja baru. Kemudian untuk rekomendasi, yang pertama dilakukan kolaborasi universitas dan startup. Kemudian yang kedua melakukan pelatihan literasi digital, dan yang ketiga insentif fiskal pedagang digital. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis potensi ekonomi Jawa Timur. Jadi semoga hal-hal tersebut bisa bermanfaat atau menjadi Jawa Timur yang berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian informasi dari saya, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat.